Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman ketika manusia itu mengejar mujizat, seperti mengejar kilau kembang api, Bapak Ibu. Cepat, terang, tetapi segera padam. Kita ingin hal-hal yang spektakuler, Bapak Ibu. Penyakit sembuh seketika, rezeki datang tiba-tiba, pintu terbuka tanpa usaha. Tetapi seringkali kita lupa bahwa mujizat terbesar bukanlah yang terjadi di luar, Bapak Ibu ya, melainkan yang Tuhan kerjakan di dalam hati, Bapak Ibu. Yesus berkata, angkatan ini mencari tanda di Matius 12 ayat 39, tetapi Tuhan mencari sesuatu yang lebih besar, Bapak Ibu. Hati yang berubah, hidup yang diperbarui, dan manusia yang dilahirkan kembali. Lalu, apa itu sebetulnya mujizat yang sesungguhnya, Bapak Ibu? Ini mujizat yang sering disalahpahami, Bapak Ibu. Banyak orang mengira mujizat hanya berarti sesuatu yang spektakuler. Padahal di dalam Alkitab, mujizat sering justru berwujud hal-hal yang kecil. Tepung yang tidak habis, suara lembut yang menegur, seorang janda yang taat, seorang remaja yang berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Yesus sendiri lahir di dalam kesederhanaan palungannya. Mujizat yang tidak terlihat megah ini, tetapi mengubah sejarah, Bapak Ibu. Mujizat bukan hanya perkara kekuatan, tetapi perkara kehadiran Allah. Ini yang terpenting. Jika Allah hadir, hal biasa menjadi luar biasa. Dan mujizat yang sesungguhnya, Bapak Ibu, adalah ketika Allah mengubah manusia. Inilah mujizat yang terbesar, Bapak Ibu. Mujizat apa saja itu? Ada 3 hal penting, Bapak Ibu. Mujizat yang pertama adalah mujizat pertobatan. Yesus berkata, ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7. Mengapa sorga bersukacita, Bapak Ibu? Karena pertobatan adalah mujizat terbesar. Menyembuhkan tubuh itu mudah, tetapi mengubah hati manusia adalah pekerjaan ilahi, Bapak Ibu. Orang lumpuh bisa berjalan, tetapi hidup di dalam dosa. Orang buta bisa melihat, tetapi tetap kehilangan arah hidup. Kehilangan arah hidup, Bapak Ibu. Tetapi ketika seorang bertobat, gelap menjadi terang, mati menjadi hidup, hamba dosa menjadi anak Allah. Ini. Dan mujizat yang terbesar adalah mujizat hati yang sudah diperbarui. Yeskel 36 ayat 26 berkata, ku jadikan hati yang baru, roh yang baru, hati baru kubuang, dan hati daging aku berikan. Hati batu kubuang, dan hati daging aku berikan. Inilah mujizat yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Ketika amarah menjadi sabar, ketika dendam menjadi pengampunan, ketika keangkuhan menjadi kerendahan hati, ketika hidup memberontak berubah menjadi hidup yang menyembah. Dunia tidak bisa memberi hati baru, tetapi Roh Kudus sanggup melakukannya. Dan mujizat yang sesungguhnya sebenarnya adalah mujizat kehidupan baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Mujizat bukan hanya peristiwa sesaat, Bapak Ibu, tetapi proses hidup yang terus berjalan. Cara berpikir berubah, cara berbicara berubah, cara mengambil keputusan berubah, cara mencintai berubah. Ini adalah mujizat yang bertumbuh hari demi hari. Sesungguhnya, mujizat yang sesungguhnya adalah mujizat yang menyentuh waktu kekekalan. Di mana buktinya? Bukti. Pertama,
nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu mujizat, Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 20, bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Yesus mengatakan bahwa mujizat terbesarnya bukanlah roh-roh yang takluk, Bapak Ibu. Bukan kesembuhan, bukan tanda mujizat, tetapi keselamatan. Mengapa? Karena ini tidak hanya menyentuh tubuh, Bapak Ibu. Tidak hanya menyentuh kehidupan di bumi, tetapi menyentuh kekekalan. Kesembuhan mungkin bertahan puluhan tahun, tetapi keselamatan bertahan selama-lamanya. Bukti lagi, mujizat di kayu salib. Dunia melihat salib sebagai kebodohan, tetapi salib adalah pusat seluruh mujizat. Dengan satu pengorbanan, Yesus menghapus dosa seluruh manusia. Yesaya 53:5 berkata, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Ini bukan hanya kesembuhan fisik loh, tetapi kesembuhan jiwa, pemulihan identitas, pembebasan dari rasa bersalah dan damai yang melampaui akal. Salib adalah mujizat yang tidak bisa ditandingi oleh apapun di dunia ini. Mengapa kita butuh mujizat yang sesungguhnya? Supaya kita tidak hidup berdasarkan tanda, Bapak Ibu, tetapi berdasarkan iman. Supaya kita tidak mengejar berkat, tetapi mengejar pribadi yang memberkati justru. Supaya kita tidak berhenti pada mujizat lahiriah, Bapak Ibu, tetapi masuk ke mujizat batiniah. Supaya kita tidak hanya mencari pertolongan, tetapi mencari Tuhan yang menolong. Iman yang bertumbuh tidak berkata, Tuhan, buatlah mujizat untukku. Iman yang matang berkata justru, Tuhan, Engkaulah mujizatku. Bagaimana cara hidup dalam mujizat yang sejati, Bapak Ibu? Saya beritahu rahasianya ya. Ada 4. Pertama, duduk di bawah kasih Yesus. Maria duduk di kaki Yesus dan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Lukas 10 ayat 42, mujizat terbesar terjadi ketika kita mendekat kepadanya. Kedua, hati yang taat, Bapak Ibu. Mujizat pertama Yesus di Kana terjadi karena satu kalimat dari Maria. Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah. Ini taat, Bapak Ibu. Masalah ketaatan. Yang ketiga, ya berjalan di dalam kekudusan. Kekudusan membuka pintu mujizat yang kekal. Dan yang terakhir, ini yang bolak-balik disebutkan, tapi tidak pernah dilakukan. Lupa terus-menerus. Bersyukur dalam segala hal. Ucapan syukur mengubah atmosfer dan Tuhan berdiam di atas pujian umatnya. Sebagai penutup profetis, inilah saatnya untuk menerima mujizat yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, aku tidak hanya ingin menyembuhkan tubuhmu, tetapi hatimu. Aku tidak ingin memberkati perjalananmu, tetapi menggandeng tanganmu. Aku tidak hanya ingin memberi mujizat di dunia, tetapi memastikan engkau pulang ke rumahku. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu menunggu perubahan situasi, tetapi Tuhan ingin melakukan sesuatu yang lebih besar, mengubah dirimu. Jika situasi berubah, tetapi hati tidak berubah, itu bukan mujizat sejati. Tetapi jika hati kita berubah, maka hidupmu akan berubah untuk selamanya. Tuhan Yesus, hari ini aku datang bukan hanya untuk memohon tanda-tanda, tapi untuk memohon kehadiran-Mu. Ubah hatiku, perbarui jalan pikiranku, jadikan aku ciptaan yang baru, Bapak Ibu. Ya Tuhan, lakukan di dalam diriku ini mujizat yang sesungguhnya. Mujizat keselamatan, pertobatan, dan perubahan hidup.
dalam nama Yesus. Semua hal itu, aku percaya akan terjadi. Amin.